warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang video forum diskusi grup moda transportasi perkotaan berkelanjutan untuk ibu kota negara. Diskusi grup yang kedua ini, kita tahu bahwa tahap perencanaan moda transportasi berkelanjutan untuk ibu kota negara baru ini sudah selesai dan sudah mulai masuk ke tahap konstruksi. Salah satu yang menarik pada kegiatan persiapan transportasi ibu kota negara ini, tahap perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh tenaga ahli lokal, justru mengikut campur tangankan para tenaga ahli dari luar negeri. Bagaimana transportasi ini akan maksimal? Salah satunya yang kita ketahui bahwa perencanaan sistem kegiatan dan sistem jaringan serta sistem pergerakan dilakukan sangat baik. Salah satu contoh, penggunaan transportasi kereta gantung yang saling terhubung dengan transportasi lain. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memilih moda transportasi apa yang akan digunakan. Moda transportasi perkotaan berkelanjutan untuk ibu kota negara. Untuk transportasi ada beberapa indikator yang cukup out of the box yang ada di ibu kota negara. Itu adalah 80% angkutan umum yang memakai sistem smart dan berkelanjutan, green transportation. Konektivitas antara bandar udara dengan KITT itu lebih kurang 50 menit. Transportasi perkeretaapian sangat mendukung di ibu kota negara. Kita lihat dari perencanaan dan pelaksanaan di IKN tersendiri itu sangat terencanakan dengan rapi dan baik ya, terutama di tentang transportasinya. Nah, target daripada transportasi di IKN ini ingin menjadi prototipe angkutan kota ideal, di mana transportasinya itu zero emisi dan terintegrasi. Kemudian untuk mewujudkan daripada target ini, maka dalam pembangunan transportasi IKN ini dibuat dalam 3 indikator. Yang pertama, 80% perjalanan menggunakan transportasi publik atau mobilitas aktif, serta ditargetkan 10 menit sampai ke fasilitas penting. Kemudian yang kedua, transportasi yang hijau atau green transportation. Yang ketiga, konektivitas jarak antar transportasi. Nah, untuk mewujudkan ketiga indikator ini otoritas IKN membangun transportasi itu dengan membuat 3 moda transportasi umum. Yang pertama, autonomous minibus, yang kedua BRT direct service, kemudian yang ketiga menggunakan kereta light rapid transit atau LRT. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di IKN ini juga menggunakan transportasi yang sangat ramah lingkungan, yang dimana transportasi ini menggunakan transportasi tanpa BBM, jadi menggunakan transportasi listrik. Adapun transportasi yang digunakan di sini itu ada beberapa, yang antara lain yang kita kenal dengan BRT, kemudian MRT, dan juga LRT dan kendaraan listrik otonom. Nah, untuk mewujudkan ini supaya tidak terjadi kemacetan di kemudian hari dan lain sebagainya, dari otoritas IKN ini sudah merencanakan membagikan koridor transportasi ini menjadi 4 koridor. Yang kita kenal yang pertama adalah koridor regional, di mana koridor regional ini digunakan untuk kereta regional dan juga untuk penggunaan jalan tol. Kemudian yang kedua, koridor primer. Nah, digunakan untuk transportasi kereta dalam kota. Kemudian yang ketiga itu menggunakan koridor sekunder. Nah, koridor sekunder ini digunakan untuk BRT listrik.
Jadi transportasi yang ini bus maupun transportasi darat itu menggunakan transportasi koridor sekunder nanti ya. Jadi sehingga kemudian yang terakhir itu ada koridor tersier. Ya, koridor tersier ini digunakan untuk kendaraan listrik otonom atau yang kita kenal dengan autonomous EV. Atau kemudian digunakan juga untuk transportasi sepeda dan juga untuk transportasi bus rider. Nah, sehingga dengan adanya pembagian koridor-koridor ini bisa untuk menanggulangi kemacetan-kemacetan, menanggulangi kecelakaan-kecelakaan, sehingga mempermudah masyarakat umum, masyarakat publik, bahkan pemerintahan dan lain sebagainya, pengguna jalan yang intinya ini bisa menggunakan transportasi sesuai dengan tujuannya. Nah, sesuai dengan tujuannya sehingga tidak terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Transportasi ini juga melibatkan perkeretaapian negara, yang mana dari DJ Kereta Api telah menyiapkan online penyelenggaraan perkeretaapian, master plan perkeretaapian Ibu Kota Nusantara, dan rencana layanan kereta api di Ibu Kota Nusantara beserta timelinenya yang telah mereka siapkan. Adapun perkeretaapian tersebut menurut dua fungsi, yaitu perkeretaapian umum, yaitu antar kota dan perkotaan, yaitu perkeretaapian nasional yang mana itu biasanya melewatin antar provinsi, dan perkeretaapian provinsi yang di dalam provinsi sendiri yang melayani dari kabupaten ke antar kabupaten, beserta perkeretaapian kabupaten kota yang hanya melayani kebutuhan di dalam kota. Sementara ada juga perkeretaapian khusus, yaitu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu, tapi tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum, khusus menunjang kegiatan pokok badan usaha. Lalu menjadi pembangunan berkelanjutan, yaitu peningkatan kegiatan hidup, pengelolaan yang efisien, yaitu perencanaan kota yang terpadu dan berorientasi kepada manusia, pembangunan kota berorientasi pada angkutan umum, optimalkan jaringan jalan dan penggunaannya, giatkan mobilitas berjalan kaki dan bersepeda, terapkan perbaikan sistem angkutan umum, kontrol penggunaan kendaraan pribadi, atur perparkiran, promosi kendaraan yang ramah lingkungan, komunikasikan solusi, atasi tantangan secara komprehensif. Sementara mobilitas masyarakat sebagai layanan menciptakan mobilitas berkelanjutan menjadi arahan terbaru, di mana sudah tidak melihat pengaturan lalu lintas kendaraan menjadi dasar dari manajemen lalu lintas. Menginisiasi operator mobilitas masyarakatnya secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi, industri transportasi yang akan merubah pola dan gaya masyarakat dalam melakukan perjalanan tanpa melupakan kearifan lokal. Transportasi IKN ini telah rampung dan masuk dalam jadwal pelaksanaan. Semoga dengan terlibatnya para ahli dari dalam dan luar negeri, infrastruktur transportasi ibu kota negara baru mampu memberikan solusi atau contoh moda transportasi yang baik bagi wilayah lain dari dalam maupun luar negeri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.